Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi dzikrihi tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Sapantosta majatkeun puja-puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dina kesempatan orang sadaya para setiasa sadaya nyempatkeun diri dina raraga thalabul ilmi anu mana mudah-mudahan sing ngajantenkeun wasilah ka urang sadaya nambihan keimanan, katakwaan oge katawakalan urang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sesuai sareng materi anu bade dirugikeun dina saat ayeuna anu judulna teh nyatana bagaimana cara menghilangkan kegelisahan, kesusahan, upami dina ieu mah stres, usum stres urangnya, stres akibat tina stresnya jadi gelas janten gelisah, susah, bingung. Anu mana kabingung ieu teh tangtosna bakal euteup ka setiap jalmi. Maka dina hal ieu salah sawius namina perspektif ahli hikmah. Ari ahli hikmah itu adalah dokter di bidang ruhani. Kan aya dokter di bidang jasmani, ada juga dokter di bidang ruhani. Kalau di bidang jasmani kita sudah jelas. Sakit apa, Dok? Ini saya punya jantung, maka obatnya itu jasmani dengan jantung. Ini saya punya kurap kudis panu, itu adalah jasmani. Dalam hal ini menurut sebagian ahli hikmah, ahli ruhani, kita merasakan sikap kegelisahan, bingung. Bingung itu sanes wae jalmi anu teu gaduh artos. Jalmi anu seueur artos ge kabingung mah tetep bingung jeung bingung. Artos seueur pangabutuh teh aya bingung rek dikamanakeun ieu artos teh aya bingung. Aya urang mah pangabutuh seueur artos teh aya bingung oge. Susah. Alhamdulillah bapak-bapak yang hadir di sini kayak kata seperti wajahnya wajah susah ya Pak semuanya. Jadi susah untuk dilupakan. Betul. Apalagi Bapak susah untuk dilupakan, ini banyak jenggotnya gitu, susah untuk dilupakan. Jadi pengaruh jenggot terhadap ketenangan jiwa, jadi juga susah gitu nya. Di dalam An-Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, ya ini beliau itu ahli hikmah dan juga disebutkan ahli ruhani. Kalau ahli hikmah itu yaitu untuk mengobati rasa stres, kan akibat dari itu stres, dari stres itu stroke, dari stroke itu stop gitu ya, stres stroke. Maka ada tiga perkara yang bisa menghilangkan kegelisahan, yang bisa menghilangkan kekecewaan di dalam hati, hilang stres, hilang kesusah. Menurut beliau dalam kacamata ahli hikmah disebutkan salah satu asya, ada 3 perkara. Yang mana 3 perkara itu tuparrijul ghososo, yang bisa menghilangkan sekaligus ini bukan meminimalisir saja, tapi sekaligus akan menghilangkan, dijamin menghilangkan kegelisahan, menghilangkan stres. Menurut beliau yang stres itu kan dari pikiran, stres itu dampak dari berbagai aspek, terutama
aspek pada tubuh, aspek pada kesehatan. Itu akibat dari stres, dari kesusahan dan kegelisahan. Maka beliau menyebutkan, ingatlah 3 perkara. Kalau kita dengan kebingungan, maka dengan kacamata hikmah, yang pertama zikrullah. Sekali lagi, yang pertama cara untuk menghilangkan sama sekali kegelisahan stres itu zikrullah. Artosnya zikrullah itu ingat kepada Allah atau mengingat Allah. Bagaimanapun kita keadaan selalu ingat. Kita banyak uang, ingat kepada Allah. Banyak uang tidak menjamin akan gembira, tapi tetap susah akan terjangkit dalam hati kita. Maka itu zikrullah, zikir kepada Allah dengan cara tahlil, dengan cara tahmid, dengan cara takbir, itu adalah zikrullah, bagian kepada zikrullah. Ketika seseorang hamba yang ingin diakui sebagai mukmin, maka ketika dia mendapat musibah, ingat kepada Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka akan bersabar. Maka dalam lisannya akan zikir kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan selalu tahlil. Tahlil mengucapkan, kan kita orang tahlilan cenah. Tahlilan itu kata tahlil, la ilaha illallah, itu kalimah tahlil. Abdul zikri la ilaha illallah wa abdul doa alhamdulillah. Jadi pengutama itu zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isi dengan tahlil, zikrullah, la ilaha illallah. Ta'idi pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabenerna iwati Gusti Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Jadi mulainya kita ma'rifat kepada Allah dengan ucapan kalimah thayyibah, yaitu la ilaha illallah atau hawala. Kita sering mengucapkan la haula, itu kata hawala, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tiada upaya illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi aya di tapak damal iwati Gusti Allah, la haula wala quwwata. Ayeuna murang kali Bapak abdi mah hayang namanya teh hayang ngaos cenah. Sugan teh nya bade ngaos, sing horeng ngaosna ngahospot. La kuwata teh kuota cenah teh kekuatan, ieu kuat rimus teh kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Abdi namanya aya kerusuhan di Arjasari, sanes kerusuhan, aya kerusuhan Garalut, rarusuh gitu sampai ka ngebut rusuh. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah biar lambat asal selamat. Wakana mah berjamaah dulu di Masjid At-Taqwa biar selamat gitu. Nah itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siap ketika kita menghadapi kesusahan, akan siap menghadapi berbagai masalah dengan zikir kepada Allah. Dijamin tidak akan ngukut ku kasusah kabingung. Da kabingung mah eta mah sadayana ge mun bisa mah ada partai Surabi. Surabi teh suara rakyat bingung. Oh, bara bingung. Tidak ada rakyat yang bingung kalau dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak akan dikatakan susah ketika dia memulai sesuatu hal dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ketika selesai dengan pekerjaan, maka akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kepada sesama kalau kita berjanji, maka dengan ucapan insya Allah dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya fi khalqis samawati, dalam penciptaan bumi, langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan pergantian antara siang dan malam, la ayatil li ulil albab, itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir, ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yazkurunallah
berzikir kepada Allah qiyama wa qu'udan, di waktu berdiri, di waktu berbaring. Itu qiyama wa qu'udan wa ala junubikum wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu adalah kita sering zikir kepada Allah. Insyaallah dengan resep ini dijamin menurut Al-Hikmah itu tidak akan terjangkit kita kesetresan, stres insyaallah. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, cara mengobati untuk menghilangkan kesusahan atau kegelisahan di dalam hati. Ini di dalam hati ya, kulub di dalam hati. Hati itu ya hati. Maka hati-hati, kita dengan hati pernah kita hati-hati dengan hati. Ketika dua hati bertemu di jalan, maka di sana akan bertemu dua hati. Hati-hati di jalan jenanya. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan nyatana ittaqullah, itu adalah hati-hati. Ittaqullah atau nabi disebutkan di dalam sebuah keterangan masalah takwa itu. Di dalam suatu keterangan disebutkan bahwa ittaqillah haitsu ma kunta, kan itu. Ittaqillah haitsu ma kunta, itu ittaqi itu harus taki-taki, berarti taki-taki Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun kita berada, kita di dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan sakit, di dalam keadaan banyak harta, pokoknya dalam kondisi apapun, ittaqillah haitsu ma kunta. Itu kan dawuh Rasul disebutkan haitsu ma kunta. Maka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menghilangkan rasa kegelisahan di dalam hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu zikrullah. Maka lisan-lisan kita sekali lagi dalam zikrullah akan menyikapi kalau kita sering mengucapkan mengingat kepada Allah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan hilang rasa gelisah itu. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi. Yang kedua resepnya waliqa'u auliyaihi. Sering bersilaturahmi dengan wali-wali Allah. Itu sering bersilaturahmi itu sering nepangan, sering bersilaturahmi. Wali Allah itu para ulama wa auliya'is sholihin, itu namanya wali Allah. Kita sering bertemu dengan ulama, silaturahmi yang berilmu, itu akan menghilangkan rasa kesusahan atau rasa kegelisahan di dalam hati kita dengan silaturahmi tentunya dengan silaturahmi yang ikhlas. Jangan seperti ada murid atau santri sudah lama tidak ketemu dengan gurunya, maka dia itu bersilaturahmi dengan guru ngajinya dan tidak membawa apa-apa, tapi di dalam hatinya ikhlas ingin bersilaturahmi dengan gurunya. Duh gimana ya ini bersilaturahmi, maka dia membawa sebuah singkong, kan ada ceritanya, sebuah singkongnya dibawa, cuma satu-satunya yang bisa dibawa adalah singkong. Maka bersilaturahmi kepada gurunya, assalamualaikum, waalaikumsalam, mama nyangakeun silaturahmi, abdi teh ngobrol-ngobrol dengan ikhlas. Itu si santri itu kegelisahannya hilang. Maka setelah ngobrol-ngobrol ke sana kemari, oh mama, ana mah bari permios, saya mau pulang, nyangakeun silaturahmi. Ketika pulang, oh nanti dulu, jang cep antosan heula. Kalaresan mama teh gaduh naon cenah? Gaduh hayam jago. Mangga we cenanya canak hayam lumayan kukut di ditu, hayam jago jeung hayam bikang dibawa oleh santri setelah bersilaturahmi. Di tengah jalan ketemu dengan temannya. Kok kamu bawa ayam betina dan ayam jago?
iya ini pamasihan pemberian dari guru kita. Oh gitu. Ngahuleng eta si santri babaturan teh. Hari tadi maneh bawa naon? Kamu bawa apa tadi? Ya bawa singkong. Oh gitu. Pulangnya diberi itu ya, diberi ayam. Iya. Mikir, orang mah rek mau ayam, meureun kalau bawa ayam nantinya akan dikembaliin dengan lebih dari ayam. Nurutan, tapi tidak dengan hati ikhlas, itu tidak akan bisa menghilangkan kekecewaan, tetap akan kecewa. Maka assalamualaikum, waalaikumsalam santri itu. Mama abdi teh hoyong silaturahmi sareng mama sareng ulama ya katampi. Pas mau pulang sini dulu nak. Mama teh teu gaduh nanaonnya. Mung tadi teh cenah aya sampo ti si Ujang tadi. Maka si singkong itu dibawa dibekalkeun ka santri anu nyanak hayam. Dan maka kekecewaan itu silaturahmina itu bukan dengan apa? Dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka menghilangkan menurut ahli hikmah bisa bersilaturahmi kepada alim ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi. Yang dianggap kita ada yang ulama yang sudah meninggal katanya, sudah meninggal itu kita ziarah tiasa, ziarah ke kuburnya. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ziarah itu untuk mengingat kita kematian, dan ziarah itu tujuannya untuk napak tilas, apalagi ziarah kepada ulama. Lebih baiknya ziarahnya yang masih ada. Kalau yang sudah meninggal juga bisa dijarahan dengan maksud dan tujuan ingin mengingat kematian dan napak tilas contoh-contoh yang mana jasa-jasa alim ulama kita bisa seperti ini, bisa tahu itu jasa dari orang yang berilmu. Itu kita harus dijarahi untuk napak tilas karena kematian kan kita mah para alim ulama beda. Haul cenanya aya haul teh jadi ulang tahun kematian, tapi Rasulullah SAW tidak pernah untuk memperingati kematian beliau, tapi beliau mah khusus Maulid Nabi, hari kelahiran, tidak akan ada memperingati hari kematian Nabi Muhammad, tidak. Nabi Muhammad dari dulu sebelum hidup juga sudah rahmatan lil alamin. Kalau alim ulama itu kematian itunya. Hadirin anu sami-sami mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu silaturahmi kepada alim ulama. Yang terakhir yang ketiga, udah hampir jam 7. Yang ketiga wa kalamul hukama. Sekali lagi, obat untuk mengatasi kegelisahan menurut kacamata ahli hikmah, perspektif ahli hikmah adalah wa kalamul hukama. Artinya wa kalamul hukama itu memperhatikan isi petunjuk para alim ulama. Isi petunjuk apa disebutkan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang dimaksud wa kalamul hukama, itu kita senantiasa memperhatikan nasihat-nasihat yang isinya sebagai petunjuk kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang dimaksud wa kalamul hukama. Jadi kita senantiasa memperhatikan para alim ulama yang telah mengamalkan ilmunya, termasuk di pengajian juga disebut wa kalamul hukama. Dengan adanya ngaji, man intaqala liya ta'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Barang siapa melangkahkan kakinya pindah, man barang siapa sing sajalma intaqala anu pindah tempat sanesa pindah-pindahna, tapi pindah liya ta'allama ilman kanggo nyuprih ilmu ka majelis taklim sapertos ayeuna, maka ghufira lahu qabla ayakhtua, maka Allah akan mengampuni sebelum kakinya melangkah. Itu yang dimaksud dengan wa kalamul hukama. Kita memperhatikan nasihat-nasihat para alim ulama. Mudah-mudahan dengan cara ini juga kita dalam rangka memperhatikan
kalam-kalam ulama di pengajian majelis ilmu, kamana jalan ka Jogja, kamana kaditu ka Palihwetan, kamana jalan ka surga, kaditu ka pangaosan sapertos ayeuna. Nah itu tilu hal yang wajib dicamkan oleh kita, termasuk oleh penceramah sendiri, saya sendiri, bahwa betul-betul tekadkeun yang bisa mengobati ini dalam bidang ruhani. Da di akhirat oge da panyakitna teh nu ditaroskeun teh ruhani, penyakit ruhani moal penyakit jasmani no. Sing saha jalma anu di dunya na teh punya penyakit koreng kan tidak ditanyakan. Siapa yang di dunianya punya penyakit jantung, tapi siapa yang waktu hidup di alam dunianya dia itu orangnya sombong, ingin terpuji, maka itu penyakit hati. Nah, makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bagi orang yang mukmin yang senantiasa ingin mengobati hatinya dengan kegelisahan, ingat orang mukmin itu ad-dunya salah satu ajzain. Dunia itu terbagi kepada 3 bagian. Juz'an lil mu'minin, wa juz'an lil kafirin, wa juz'an lil munafikin. Maka dunia itu terbagi kepada 3 bagian. Dunia, sekarang kita akan ada di dunia dana dekat. Yang pertama, dunia itu diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Dunia ini diperuntukkan bagi orang-orang munafik. Dan dunia ini diperuntukkan bagi orang-orang mukmin. Nah iya, dunia terus dibagi 3. Tapi bagi orang kafir, dunia ini dijadikan sebagai al-kafiru yatamatta'u. Orang yang kafir itu disebutkan untuk kesenangan. Dan orang munafik, al-munafiku yatajayyanu. Bagi orang munafik, dunia ini dijadikan sebagai yatajayan, sebagai perhiasan, tapi bagi kita orang mukmin, al mukmin yatajayyadu, bagi orang mukmin dunia ini dipakai untuk yatajayyadu, untuk berbekalan, bekal untuk dunia dan akhirat. Maka ini sebagian dari petunjuk nasihat para ulama seperti ini. Kata alim ulama disebutkan mengutip keterangan diantaranya hadis Rasul, maka bagi orang mukmin dunia teh diperuntukkan teh yatajayyadu, untuk pembekalan untuk ke alam akhirat. Itu kita komitmen karena doa, kan komitmen karena doa sapu jagat. Basapu tagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sapu jagat. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan berilah kami kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan dunia jeung akhirat, wa qina azabannar, dan peliharalah kami semua azabannar, dari azab neraka. Itu kan kita komitmen karena doa eta. Komitmen, kembali komitmen, maka sekali lagi dengan komitmen dina Rabbana atina fid dunya hasanah, maka segala apapun yang terjadi bagi orang mukmin akan siap menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan dunia ini. Terutama sebetulnya dalam kehidupan ini tidak ada masalah. Oh, iya masalah ini pusing, cenah abdi mah. Dok, saya mau diperiksa. Kenapa? Mau diperiksa apa? Sakit apa? Ini saya teh suka pusing, cenah kepala teh. Itu jasmani rohani. Itu akibat dari penyakit rohani. Makanya menurut ahli hikmah, kalau pusing ingat kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ditanya suka pusing, ya sudah. Kalau suka mah, ya kan suka pusingnya. Kalau suka pusing mah, marilah kita pusing, bukan apa? Suka kan ini suka pusing. Resepnya suka pusing. Nah, maka ahli hikmah menyatakan kalau suka pusingnya ucapkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bukan masalah, cuma yang jadi masalah itu cara kita mengungkapkan masalah tersebut yang jadi masalah. Jadi akan hilang semua masalah karena di dunia ini tidak ada masalah. Di dunia ini tidak ada masalah, cuma yang jadi masalah itu cara kita mengungkapkan masalah tersebut yang jadi masalah. Menurut guru, anak-anak, coba
Kalian jawab 1 ditambah 2 itu jadi tidak tahu, Bu. Bukan tidak, bukan 3, tapi tidak tahu. Siapa yang jadi masalahnya? Apa pertanyaannya atau jawabannya? Berarti yang jadi masalah itu jawabannya. Bukan gurunya yang salah. Gurunya itu soal. Masa menyalahkan soalnya? Cok barudak hiji tambah hiji jantan duka. Lain 2 tapi duka. Nah, jadi anu masalah teh seorang jawabanana. Maka dalam kehidupan ini kita juga harus siap menghadapi masalah yang sebetulnya tidak ada masalah. Maka kalau menganggap itu masalah, maka akan timbul kesusahan, kegelisahan di dalam hati kita. Itu ada cara mengungkapkan masalah tersebut. Lamun orang nanyakan ada lampu yang di luar, ada lampu yang di dalam. Kalau lampu di luar teh nyala terus. Kalau lampu yang di dalam hidup nyala. Kalau yang di luar nyala terus. Pertanyaannya bukan masalahnya yang di pertanyaannya, tapi jawabannya yang jadi masalah. Cara mengungkapkan eta masalah. Coba oleh Bapak jawab, mana yang paling awet? Apa lampu yang luar atau lampu yang dalam? Yang di luar itu nyala terus, kalau yang di dalam itu hidup nyala. Berarti yang paling awet itu yang di luar. Kenapa yang di luar? Kalau hidup dan nyala itu kan sama. Nyala terus sama. Tidak hidup dan mati. Jadi duanya juga sama awetnya. Kita jadi bukan masalah yang dipertanyakan, tapi cara menjawabnya. Nah, jadi abdi nyebutkan hidup jeung nyala teh eta keneh, nyala terus eta keneh, jadi salua awetna. Ketika ada pertanyaan, kalau ada kulkas, ada gajah, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Masalah bukan? Masalah. Pokoknya jawab heula we dina rumah tangga kitu, Pak kumaha ieu teh? Abdi teh gaduh ieu gaduh kabeng berat, gimana? Ya pokoknya malah asupkeun heula we gajah kana kulkas tos cenah mah urang mah berinteraksi deui, beraktivitas deui dalam kehidupan usaha-usaha jeung ibadah-ibadah. Tos eta mah asupkeun heula kana kulkas. Kumaha carana nya eta pokona asupkeun heula we. Ya supaya terjadi masalah, cara menghadapi masalah. Tah eta. Kumar kita bade isya dan sampai dengan selesai data di abdina ada telatannya, ente teladan. Terakhir contoh karena masalah supaya orang ente ngakukut karena kuka bingung teh, kasusah, kegelisahan, kesetresan. Aya cerita bahwa ada sebuah perkumpulan di sebuah hutan, hewan-hewan semua kumpul bermusyawarah. Raja hutan mengumumkan, "Hei para hewan, kumpul semua di sini. Kita akan ada permusyawaratan, ada yang perlu dimusyawarahkan." Semua binatang hadir, hewan-hewan itu. Ada macan, ada kuda, ada ular, semuanya hadir. Tapi ketika di absen, ada sesuatu hewan yang tidak hadir. Coba hewan apa itu? Siapa anak-anak? Naonnya anu teu hadir teh? Hewan apa? Semua hewan hadir ikut bermusyawarah di dalam hutan tersebut. Tapi ada satu hewan yang tidak hadir. Coba hewan apa? Nah? Ya, nyambung deh karena bukan masalah yang tadi. Kita tadi kan memasukkan gajah ke dalam kulkas. Yang tidak hadir itu adalah gajah, karena gajah masih ada di dalam kulkas gitunya. Jangan kita itu jangan membuat kesal dengan seri, harus ingat kepada yang memberi pertanyaan, yaitu yang memberikan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita jangan menyalahkan suatu perbuatan yang salah satu kali, tapi yang benar kita lupakan. Ada dua hal yang perlu kita ingat dan ada dua hal yang perlu kita lupakan. Yang pertama, dua hal yang perlu kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita, dan harus kita ingat keburukan kita kepada orang lain. Dan ada dua hal yang perlu dilupakan, yaitu
kita lupa kebaikan kita terhadap orang lain dan kita lupa kebaikan lupa kita kebaikan kita kepada orang lain harus dilupakan, tapi sebaliknya harus melupakan keburukan orang lain kepada kita. Itu dalam hal cara menghadapi berbagai masalah supaya kita terlepas dari kegelisahan. Itu mungkin dari saya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan aya guna sinar manfaatna, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan kesimpulan bahwa cara kita menghilangkan kesusahan dalam perspektif secara ahli hikmah, yang pertama adalah zikrullah, yang ingat, selalu mengingat kepada Allah. Yang kedua waliqa'u awliyaihi, dan yang ketiga wa kalamul hukama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.